Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Prasetyo Wahyu Ajirita Bin dari Teknik Elektro 2020 Universitas Islam Sultan Agung. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan tentang rangkaian switching transistor. Baik, mungkin akan sedikit saya jelaskan mengenai transistor. Nah, transistor ini adalah sebuah komponen aktif pada elektronika yang terbuat dari bahan semikonduktor. Nah, untuk fungsinya itu dapat berfungsi sebagai penguat sinyal ataupun sebagai saklar, pemutus atau penghubung. Nah, pada transistor ini terdiri dari 3 kaki, yaitu basis, kolektor, dan emitor. Baik, untuk gambarannya ini kita bisa analogikan sebagai sebuah keran air. Nah, ini pada gambar yang kanan kan sudah ada keran air serta kode BCE. Nah, B untuk basis, C untuk kolektor, dan E sebagai emitor. Nah, maksudnya di sini B itu fungsinya sama seperti keran air gitu. Nah, pastinya untuk memutar keran air itu kan dibutuhkan sebuah energi. Nah, dalam transistor ini kita membutuhkan tegangan pemicu. Jadi untuk bahan semikonduktor ini sekitar 0,7 volt untuk bisa mengaktifkan dari semikonduktor ini atau transistor ini. Nah, istilahnya kita butuh usaha juga untuk memutar keran. Nah, 0,7 volt itu usaha yang cukup untuk memutar keran basis. Nah, setelah keran terbuka atau keran diputar, nah itu kan air yang berada pada C atau kolektor itu akan dapat mengalir ke ujung keran E atau ke emitor. Nah, seperti itu gambaran mengenai cara kerja transistor. Langsung saja dari saya akan menjelaskan tentang rangkaian switching transistor dan langsung kita simulasikan pada software multisim. Baik, jadi mungkin akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai komponen yang saya gunakan. Nah, yang pertama pastinya ada transistor. Di sini saya menggunakan tipe BC 108 BP. Nah, lalu selanjutnya saya juga menggunakan resistor yaitu RB sebesar 10 kilo ohm, RC 1 kilo ohm itu. Lalu selanjutnya ada supply tegangan atau sumber tegangan DC. Nah, ini ada 2 yaitu 12, yaitu VBB dan VCC. Nah, lalu selanjutnya ada LED. Nah, ini sebagai indikator untuk mengindikasi apakah di sini itu ada arus atau tidak. Nah, nantinya jika ada arus maka LED akan menyala gitu. Lalu selanjutnya saya juga memasangkan beberapa multimeter di sini untuk mengukur besarnya tegangan maupun arus yang ada pada rangkaian. Nah, lalu di sini saya juga menggunakan saklar SPST atau biasa juga disebut sebagai saklar tunggal. Nah, ini di sini kegunaannya sebagai pemicu atau pemantik dari tegangan basis ini. Nah, jadi jangan dianggap komponen utamanya adalah dari saklar ini. Ini hanya sebagai pemicu tegangan saja. Nah, untuk switching atau saklar utamanya itu nanti di sini memakai transistor. Seperti itu. Baik, langsung saja kita run. Nah, bisa kita lihat untuk posisi yang pertama yaitu posisi saklar terbuka. Nah, di sini untuk LED terlihat mati. Oke. Dan bisa kita ketahui juga kalau transistor ini bekerja pada daerah cut off.
atau tidak dapat mengalirkan arus. Nah, untuk pembuktiannya kita lihat pada pertama VBE, tegangan yang masuk ke basis. Ini kita lihat ini adalah 533, sekian milivolt, atau ini sebesar 0,5 volt. Nah, kan seperti yang kita tahu, karena transistor ini basisnya dari semikonduktor jenis silikon. Nah, ini membutuhkan tegangan sebesar 0,7 agar dapat bekerja. Nah, ini kan masih di bawah 0,7 sehingga tidak dapat bekerja. Lalu untuk arus yang mengalir pada IB ini bisa kita lihat ini sangat kecil ya, nano ampere. Ini hampir mendekati 0. Lalu selanjutnya untuk nilai VCE nya kita lihat, VCE nya itu sebesar 10,514. Nah, ini kan hampir mendekati nilai dari sumbernya, yaitu 12 volt. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ketika posisi cut off kan nilai VCE ini sama dengan 12 volt ini, karena ada perbedaan sedikit, tidak apa. Nano selanjutnya untuk VLED nya, nah ini kan 1,467 volt. Nah, ini kan tidak memenuhi dari syarat minimal LED. Nah, ini untuk LED merah ini syarat minimal tegangannya adalah 1,7. Nah, sehingga menyebabkan LED-nya mati atau tidak bisa menyala. Dan untuk arus yang mengalir di sini ini juga sangat kecil, mendekati 0 seperti itu. Lalu untuk IC-nya itu juga sama, hampir mendekati 0. Nah, bisa disimpulkan bahwa ini tidak ada arus yang mengalir dari kolektor ini ke emitor, sehingga LED juga tidak menyala gitu. Lalu kita ubah posisi pada kondisi saklar tertutup. Oke. Nah, bisa kita lihat perubahannya. Untuk LED-nya menyala, berarti mengindikasikan ada arus yang mengalir. Nah, kita cek untuk tegangan VBE-nya. VBE-nya ini 736, sekian milivolt. Nah, ini sama dengan 0,7 volt. Nah, berarti kan teori tadi mengenai silikon membutuhkan tegangan 0,7 volt itu benar adanya, terbukti gitu. Jadi bisa bekerja, dan transistor ini berada pada kondisi saturasi atau terhubung lah istilahnya. Nah, lalu kita cek untuk I yang mengalir pada RB atau IB nya itu adalah 1,126 mA. Nah, ini kan relatif kecil, namun sudah dapat untuk mengaktifkan dari transistor. Lalu selanjutnya untuk VCE nya. Nah, untuk VCE nya bisa kita lihat ini nilainya 21, sekian milivolt. Nah, ini relatif kecil karena ini tersambung ya gitu. Lalu selanjutnya untuk ILED nya yang mengalir itu adalah 10,1 mA. Nah, ini kan berarti arusnya ada yang mengalir, tidak seperti tadi. Kalau tadi kan hampir mendekati 0 ya, berarti tidak ada arus yang mengalir. Nah, lalu selanjutnya kita cek untuk besarnya VLED. Ini ada 1,791 volt. Nah, ini kan berarti ini juga terbukti untuk LED merah tadi kan membutuhkan minimal 1,7 volt. Nah, ini juga karena lebih dari 1,7 maka LED bisa menyala seperti itu. Jadi disimpulkan bahwa ketika basisnya mendapatkan tegangan 0,7 atau lebih, maka transistor ini akan bekerja dalam daerah saturasi. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan ataupun ada penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.